Halo, Assalamualaikum. Makasih ya kalian sudah komitmen sampai di tahap ini. Kalau misalnya materi sebelumnya kebanyakan kita ngebahas soal konsep gimana membuat sabun. Nah, saat ini mulai dari video ini kita bakal mulai praktek nih. Gimana sih caranya membuat sabun dan dimulai dengan membuat formulasi sendiri pakai kalkulator sabun. Nah, aku bakal langsung aja ya share screen. Salah satu kalkulator sabun yang sering dipakai oleh penggiat sabun adalah Shopkal.net. Di sini mudah penggunaannya, tapi informasinya padat. Nah, kamu bisa ketik di Shopkal.net, seperti tulisannya di sini. Oke, nah nanti di bagian, klik lagi di bagian resep kalkulator. Oke, nah ini mungkin kelihatannya agak padat ya, informasinya banyak iklan di samping-sampingnya, tapi kamu nggak usah terdistraksi sama itu, fokus ke bagian tengahnya aja. Di sini ada 7 section, yaitu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7-nya ini di bawah nih, dan 7. Nah, kita bakal bahas satu persatu di setiap sectionnya. Yang pertama adalah nah, ini aku besarin ya. Ini tentang tipe dari lienya atau alkali. Karena kita sedang menggunakan ingin membuat sabun batang, jadi yang dipakai adalah NaOH atau soda api. Kalau KOH buat apa? Buat sabun cair. Nah, di sini juga bisa, kalau kamu klik di angka satunya sini, ini akan muncul penjelasannya. NaOH itu apa, KOH itu apa, itu digunakan untuk apa. Nah, kita close aja. Lalu selanjutnya, di poin yang kedua adalah berat dari minyaknya. Berat minyaknya ini kita biasanya pakai di gram dan selalu uh, ingat untuk memulai dari batch yang kecil gitu. Jangan langsung bikin yang 1000 gram oleh sekilo atau 500 gram. Kalau misalnya kamu nggak pede atau misalnya baru pertama kali memulai, bisa mulai dari batch kecil aja. Kalau aku biasanya mulai dari sekitar 300 gram. Jadi 300 gram. Oke. Nah, lalu yang ketiga itu adalah airnya, air yang digunakan untuk melarutkan alkalinya atau melarutkan si soda apinya. Di sini kita klik yang persentase berat air dibandingkan dengan berat minyaknya. Nah, ini 38 persentasenya udah by default. Jadi kita coba ikutin dulu ini aja untuk secara basic. Nanti kalau misalnya kamu sudah advance atau sudah terbiasa menggunakan kalkulator sabun, kamu bisa berkreasi antara range-nya dari 25% sampai 40% untuk persentase berat airnya. Nah, semakin sedikit persentase berat airnya itu uh, karakter sabunnya akan keras. Sedangkan kalau misalnya di lebih banyak airnya di 40% itu karakter sabunnya akan lebih melunak gitu. Jadi kita akan coba mengikuti default aja dulu, nanti kamu setelahnya bisa berkreasi di 38%. Oke. Nah, yang keempat ini adalah super fat nih. Di sini penjelasannya super fat adalah uh, minyak yang tidak tersaponifikasi dan berfungsi sebagai pelembab. Nah, di defaultnya ini super fatnya di 5%. Nah, kalau kamu mau berkreasi, kamu bisa pakai di rentan 2 sampai 10%. Oke, jadi makin tinggi persentase super fatnya, berarti dia makin melembabkan, makin creamy, makin lembut gitu ya. Tapi perlu diingat kalau misalnya dia makin tinggi super fatnya, berarti busanya juga akan lebih berkurang gitu, kan mempengaruhi dari busanya. Nah, kalau misalnya buat sabun pembersih banget nih, biasanya buat sabun pembersih cuci baju, yang karakternya, yang minyaknya palm oil, minyak sawit atau minyak kelapa, ini kamu bisa pakai super fatnya di nol. Jadi nggak ada karakter melembutkan, tapi semuanya membersihkan karakternya gitu. Nah, untuk fragrance-nya ini aku nolin, kita akan hitung nanti di belakang sebagai aditifnya. Oke, ini yang keempat. Nah, yang kelima adalah quality dari asam lemak di setiap minyak yang kita pakai. Sini, yang section ini misalnya kita mau pakai avocado oil, minyak alpukat. Nah, di sini kelihatan nih karakter seperti apa, hardness-nya, kekerasannya, pembersihkannya, conditionnya. Terus yang di bawahnya ini adalah asam lemaknya, fatty acidnya yang kita bahas sebelumnya di ebook. Aku sempat bahas sedikit ya tentang karakter dari asam lemak ini.
Jadi kamu bisa milih di sini. Cuma kalau untuk aku sendiri, kalau pakai apa, mungkin di awal-awal dulu berlatihnya pakai jenis minyaknya tuh banyak gitu, kayak lebih dari 5 gitu kan rasanya, pengen pakai A, B, C gitu biar biar lembut, biar apa, biar mencerahkan segala macam gitu. Tapi ternyata itu berdampak ke uh, keuangan juga kan gitu. Jadi sekarang aku lebih efisien, jadi pakai jenis minyaknya tuh kalau nggak 2 ya 3 gitu. Jadi dan jadi dipilih-pilih aja biar nggak ngabisin apa efisien lah dari segi harganya. Karena makin banyak minyak kan juga makin mahal ya. Nah, di sini aku biasanya pakainya adalah, aku hilangin dulu ya. Yang biasa aku pakai adalah yang pertama coconut oil buat hard oilnya. Kamu juga bisa pakai palm oil loh ya, kalau misalnya yang memang mudah didapatkan gitu kan di rumah. Nah, di sini coconut oil juga ada 3 jenis. Kalau yang di pasaran itu adalah coconut oil 76 degree. Nah, yang 92 degree apa? Aku jelasin sedikit. Ini biasanya untuk skala industri, jadi nggak dijual di retail. Nah, kalau coconut oil fractionate ini biasanya untuk kesehatan, dia minyak kelapanya dibuat dari proses fraksinasi, jadi dia lebih jernih dan nggak beraroma kelapa, dan biasanya untuk bisa dikonsumsi untuk kesehatan, bisa diintake. Kalau kamu beli minyak kelapa di apotek, biasanya uh, dia fraksinasi gitu, minyak kelapanya fraksinasi. Jadi kita sekarang pakai oil masak yang ini, coconut oil 76 degree. Lalu yang kedua, aku biasa pakai olive oil. Olive oilnya, nah ini ada olive oil yang pomace. Bedanya apa sama olive oil yang ini? Olive oil pomace itu adalah minyak zaitun yang dihasilkan dari uh, ekstraksi kedua atau dari ampasnya gitu. Jadi nggak yang virgin, nggak yang murni. Nah, jadi kalau olive oil pomace ini biasanya dia lebih murah dibandingkan olive oil yang virgin oil atau extra virgin oil gitu kan. Nah, tapi kalau buat bikin sabun, aku biasanya pakai yang olive oil pomace. Nah, kalau olive oil ini gampang didapetin di market gitu kan, kayak di supermarket, minimarket tuh biasanya olive oil yang ini. Iya, harganya pasti lebih mahal. Jadi kalau mau cari olive oil yang pomace, biasanya di online. Ya, kayak ini ya. Oke, lalu yang ketiga, kita pakai, aku pakainya, kebetulan lagi ada sunflower oil. Nah, ini kalau sunflower oil yang biasa, yang ini yang didapatkan di retail, kalau yang ini biasanya di industri. Jadi aku pakai ini. Nah, pakai 3 macam jenis oil ini. Lalu aku pakai klik yang di section 6-nya ini, pakai yang persentase. Persentase karena kalau misalnya kamu bikin dalam batch banyak, itu akan lebih memudahkan ngitung dalam persentase dibandingkan dalam gram gitu ya. Nah, kita coba pakai persentase aja. Jadi dalam 300 gram ini persentase masing-masing oilnya itu berapa. Misalnya, aku pengen apa namanya coconut oilnya lebih banyak gitu, biar dia karakteristiknya keras dan banyak busanya. Jadi aku pakai di 50. Di 50. Lalu di soft oilnya, olive oilnya aku pakai misalnya di 30, sunflowernya di 20, 30%. Sudah seperti ini, lalu kita klik calculate receipt. Nah, ini sudah 100%. Nanti kalau dia nggak ngitung ada yang error gitu ya, misalnya jumlahnya totalnya nggak 100%, ini akan ada merah kok. Oke, jadi di sini nanti yang di gramnya akan terlihat nih. Coconut oilnya 50% dari keseluruhan berat, jadi 150 gram. Lalu olive oilnya 90 gram, sunflowernya 90 gram. Kita sudah calculate, nah, kita view or print receipt. Ini kita klik yang multiple tab, jadi biar kebuka di tab baru, sama yang di bold. Jadi yang penting-penting itu akan tercetak tebal. Nah, ini dia hasilnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita kasih nama dulu biar nggak lupa gitu kan. Misalnya sabun coconut olive. Ini niatnya buat sabun mandi. Kasih nama. Lalu total weight-nya berapa? Total weight-nya kan 300 gram. Terus persentase tadi nih, persentase berat air terhadap minyaknya di 38%. Lalu super fat-nya di 5%. Nah, ini INS-nya adalah indeks saponifikasinya, ini fragransia 0. Nah, yang penting adalah ini dijumlah di gram
di grapsnya. Jadi untuk airnya, untuk melarutkan alkalinya, kita butuh 114 air destilasi, 114 gram air destilasi, lalu 45,25 NaOH. Ini bisa kamu buletin di 45 atau di 46 ya. Terus oilnya di 300. Totalnya keseluruhannya ada di total berat sabunnya di 459 atau hampir sekitar 460 gram ya. Nah, ini apa adalah minyak-minyak yang kita pakai. Minyak kelapanya di 150, olive oilnya 90, minyak sunflower oilnya di 60. Nah, diperhatikan juga nih karakter dari si sabun ini adalah hardness-nya jadi ini adalah rentang kondisi sabun rata-rata gitu. Tapi kalaupun di luar ini atau di luar rentan ini itu bisa tergolong unik juga gitu kan, nggak masalah juga, kamu bisa nyoba. Jadi ini tidak suatu keharusan, tapi kalaupun ada di luar ini kamu nggak usah masalah, tidak mempermasalahkan karena itu bisa jadi karakter yang unik. Ini kekerasannya aku dapetnya dari karakter itu di 47, cleansingnya di 34, bahkan lebih bersih banget dibandingin ini karena di aku pakai coconut oil lebih banyak kan di sini membersihkannya. Conditioningnya di 47, bubble-nya di 34, berbusa, creamy 13, jadi negara 57. Nah, INS-nya ini indeks saponifikasinya di 173. Agak melebihi ini tapi ya nggak apa-apa gitu. Aku masih oke lah buat aku 173 ini. Nah, yang ini adalah jumlah dari asam lemak dari resep ini. Ya, lauriknya gimana, miristiknya berapa, palmitik, stearik, resinolate. Nah, aditifnya ini yang uh, apa namanya, kita bisa nambahin pewarna, pewangi, bahkan kayak susu, madu gitu kan, kamu bisa nambahinnya di sini. Tapi dikasih catatan juga, apa aja sih yang mau kamu tambahin, misalnya pewangi itu rentannya dari 1 sampai 3%. Entah kamu pakai fragrance oil atau essential oil, jadi 1 sampai 3%. Aku mau pakai di sini pewanginya adalah IO, misalnya di 3%. Itu pakai, meskipun dia alami IO itu kan, tapi dia konsentrat banget ya, jadi bisa mulai di apa namanya, di range yang paling kecil dulu aja gitu, misalnya di 2% atau di 1%. Pewarna alaminya aku mau pakai pewarna alaminya juga di uh, panduan utama, panduan dasarnya itu bisa pakai 1 sampai 2 sendok teh per 400 gram, per 400 gram. Nah, jadi karena ini gram minyak, karena berat minyak yang aku pakai di sini 300, berarti paling enggak aku makainya di 1 sendok teh untuk 300 minyak, untuk 300 gram minyak. Ini panduan dasarnya. Nah, di sini aku mau warna alaminya adalah aku pakai misalnya aku pakainya bubuk kunyit. Nah, boleh nggak kalau lebih dari ini, lebih dari 1-2 sendok teh? Bisa, boleh banget, karena itu tergantung keinginan dari artisan sabunnya mau warnanya sepekat apa gitu. Tapi yang mesti disadari adalah kalau pewarna alami, dia warnanya nggak akan bisa bold ya, warnanya nggak akan bisa cerah gitu kan, seperti pewarna pigmen atau juga mika. Jadi seiring dengan waktu, apalagi proses pematangan, proses keringnya, itu lama-lama dia akan menyesuaikan, warnanya akan fade, akan pudar. Jadi itulah serunya pakai pewarna alami, karena warnanya bisa berubah, kamu akan surprise dengan warna-warna yang dihasilkan. Di sini notes-nya adalah misalnya sabun untuk uh, kebutuhan mandi sekeluarga. Misalnya gini, jadi penting kamu pakai e-notes karena nanti makin sering kamu bikin formulasi sabun, ini tuh akan numpuk dan kamu bingung nih waktu itu bikinnya buat apa ya gitu, untuk keperluan apa gitu, untuk bikinin siapa, untuk karakter kulit seperti apa gitu misalnya. Jadi penting untuk kamu kasih notes biar nggak lupa. Oke. Nah, di print ini aku akan save PDF, kamu bisa print atau juga di save PDF aja. Dan aku selalu mengupayakan header dan footersnya itu kelihatan karena biar ada keterangan waktunya.
Jadi kapan sih ini aku buatnya gitu kan. Oke, selesai deh. Jadi semudah itu, semoga nggak membingungkan ya untuk membuat resep sabun ini. Nah, serunya kalau misalnya kamu bikin formulasi sendiri, nggak hanya ngikutin resep sabun yang secara online, adalah kamu punya keleluasaan untuk ngatur persentase berat air dan juga superfatnya. Nah, ini akan ngaruh banget sama karakteristik si sabunnya itu, apakah keras atau lebih lunak, gimana busanya banyak atau sedikit, melembutkan atau membersihkan. Nah, itu tergantung dari gimana kamu ngatur di uh, ini persentase berat air dan juga superfatnya. Karena ini kalau kamu cari resep di online itu nggak akan dikasih tahu sih soal berapa persentase yang mereka pakai gitu. Pasti yang diketahui adalah udah ke gramnya berapa, NaOH-nya berapa yang dibutuhkan sama berat masing-masing gitu. Oke, terima kasih sekian dari aku. Semoga cukup jelas untuk materi kalkulator sabun ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya.